Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Infinix Smart 5 ya. Jadi kendalanya HP ini datang ke counter dalam kondisi restart atau mati hidup seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat tampilannya hanya seperti ini terus menerus hingga mungkin baterainya sampai drop ya. Dan di sini tombolnya itu agak susah ya untuk di tombol powernya. Apakah HP ini nanti kerusakannya berada pada tombol powernya atau ada yang lain ya teman-teman ya. Pokoknya disimak terus, jangan skip biar tidak gagal paham. Di sini tentunya kita harus membongkar untuk back covernya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Share dan skip biar tidak gagal paham ya. Apakah kerusakan Infinix Smart 5 ini ada di tombol powernya atau di yang lainnya? Pokoknya disimak terus ya teman-teman ya. Oke, karena untuk HP Infinix ini sangat sering terjadi ya teman-teman ya, untuk kasus restart terus menerus seperti ini ya. Dan sekarang kita tes dulu, kita cas apakah nanti bisa hidup ya teman-teman ya. Oke, kita coba kita cas dulu ya. Oke, kita caskan dulu. Bisa kita lihat di sini ya. Soalnya kata orangnya juga HP ini tidak bisa dicas ya, susah, jadi harus nyelah dulu kata orangnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat di sini masih saja tampil Infinix ya, belum ada perubahan karena harus nyelah ya teman-teman ya. Untuk casannya ini katanya harus nyelah, kadang masuk kadang enggak, dan nanti akan kita ganti juga ya jika memang agak longgar ya. Oke, sudah mulai tampil logo SOS. Apakah nanti bisa hidup? Nah, bisa kita lihat di sini sudah tampil logo SOS. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini bisa kita lihat ya, di sini mati lagi ternyata teman-teman ya. Oke, jadi sama saja walaupun sudah kita cas, mungkin karena memang casannya juga longgar. Langsung saja kita bongkar ya teman-teman ya. Kita keluarkan SIM tray-nya dan kita buka back covernya ya teman-teman. Oke, dan untuk membuka back covernya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, kita cabut dulu casannya dan kita keluarkan dulu untuk SIM tray-nya. Apakah nanti kerusakannya ini berada pada tombol power ataupun ada yang lainnya, kita cek dulu. Kita keluarkan dulu SIM tray-nya dan kita buka back covernya teman-teman. Oke, sudah kita keluarkan. Selanjutnya kita buka melalui jalur SIM tray seperti ini jika mudah, namun jika susah kita bisa buka melalui jalur tempat on off nya teman-teman, atau tombol volumenya ya. Oke, tinggal kita gunakan kuku seperti ini saja sudah terbuka ya. Oke, bisa kita lihat, hati-hati karena ada fingerprint ya, semoga saja tidak nempel di back covernya. Bisa kita lihat sudah terbuka, sangat mudah sekali untuk cara pembukaannya. Dan di sini HP belum pernah dibongkar ya, karena masih ada segel di bagian atas dan bagian PCB bawah ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat ini segelnya ya, masih ada semua atas bawah ya. Nah ini oke, dan selanjutnya kita buka-buka bautnya ya. Oke, dan ini adalah tombol powernya atau volumenya, dia jadi satu ya. Sepertinya untuk tombol powernya ini sepertinya masih bagus ya, walaupun di bagian tengahnya ini sudah enggak ada atau cenilannya yang hitam itu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti kita cek dulu, kita hidupkan tanpa menggunakan tombol power ya teman-teman. Kalau tetap saja restart berarti kerusakan bukan berada di tombol powernya teman-teman. Oke, kita percepat saja untuk proses pembukaan bautnya ya biar tidak kelamaan. Oke, baut penutup mesin sudah terbuka. Selanjutnya kita lepaskan baut di mesinnya. Ini ada bautnya ya teman-teman ya, kita lepaskan dulu dan selanjutnya kita tes, kita hidupkan tanpa kita tempelkan mesinnya ya teman-teman ya. Jadi sama halnya dengan tanpa menggunakan tombol power ya teman-teman. Oke, kita lepaskan dulu, hati-hati untuk cara melepasnya ini karena agak presisi ya. Kita membutuhkan selah yang pas untuk melepaskan mesinnya ini. Oke, sudah terlepas. Apakah tetap saja restart atau dia nanti bisa hidup ya setelah kita angkatkan mesinnya seperti ini tanpa kita tempelkan. Jadi intinya tombol powernya ini nggak nempel ke mesin ya teman-teman. Intinya kayak nggak dipakai gitulah ya untuk on off nya. Jika tetap saja mati hidup berarti ini kerusakan bukan di tombol powernya teman-teman ya, atau fleksibel dari on off nya teman-teman. Jika nanti kalian mau membeli tombol fleksibel on off nya, linknya kita taruh di deskripsi ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini masih saja tetap ini ya, mati hidup berarti bukan di tombol on off nya ya. Kita pastikan bukan di tombol on off nya. Sekarang kita fokus pada baterainya, kita buka isolasi pada baterainya teman-teman ya. Oke, dan kita coba ini ya, jumper fuse nya apakah nanti bisa hidup normal.
Oke, hanya seperti ini saja, kita buka seperti ini saja tanpa kita lepas baterainya. Oke, kita lepaskan dulu solasi-solasinya, nanti akan kita rapikan lagi setelah kita jumper ya. Oke, ini kita singkirkan dulu dan kita bisa fokus pada fuse-nya. Jadi setiap baterai itu ada fuse-nya teman-teman ya, kalau masih ori ya. Nah, ini fuse-nya berada di pojok sebelah kanan ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Oke, ini adalah fuse dari HP Infinix ya. Selanjutnya tinggal kita jumper saja menggunakan kawat jumper. Kita kasih 2 lilitan ya teman-teman ya. Apakah nanti bisa hidup, kita coba saja. Oke, langsung saja kita jumper menggunakan kawat jumper. Saran saya sih kalau ada gantinya kalian coba ganti fuse-nya teman-teman. Kebetulan di sini kita nggak punya gantinya, jadi kita jumper saja menggunakan kawat jumper seperti ini teman-teman. Atau jika nanti kalian minat, link toko pembeliannya untuk fuse universal ya, kita taruh di deskripsi. Untuk link toko pembelian fuse universal ataupun on off ya teman-teman, fleksibel on off dari Infinix Smart 5 ini teman-teman. Oke, kita lilitkan 2 lilitan saja seperti ini. Kita kupas dulu sedikit dan kita jumperkan saja atau kita solderkan saja teman-teman ya. Oke, hanya seperti ini saja untuk prosesnya ya. Saran saya kalau ada ganti fuse-nya ya diganti, kalau ada stok penggantinya atau cabutan gitu bisa ya teman-teman ya. Kebetulan di sini kita nggak ada stok untuk cabutannya, jadi kita jumper saja. Apakah aman? Insya Allah aman ya teman-teman ya. Kebetulan sangat sering sekali ya kita jumper seperti ini dan tidak ada kendala, tidak ada yang komplain atau balik lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita fokuskan dan kita jumper saja ya menggunakan kawat jumper 2 lilitan ya teman-teman. Apakah bisa disolderkan langsung? Bisa ya teman-teman, namun sebaiknya kita gunakan kawat jumper seperti ini ya teman-teman. Oke, kita jumperkan dulu, kita kasih timah dulu ya agar lebih mudah untuk menyoldernya teman-teman atau menjumpernya. Kita solderkan di ujung-ujungnya saja seperti ini atau atas bawah ya, ujung-ujungnya. Selanjutnya tinggal kita jumperkan kawat jumpernya, hanya seperti ini saja teman-teman ya untuk proses penjumperannya. Oke, jika sudah cukup untuk timahnya tinggal kita jumperkan saja kawat jumpernya ya. Kita cari posisi yang pas dan kita jumperkan langsung kawat jumpernya, hanya seperti ini saja untuk proses penjumperannya. Kita gunakan 2 lilitan ya teman-teman ya. Oke, nggak usah banyak-banyak ya, 2 lilitan saja cukup. Selanjutnya tinggal kita potong, kita rapikan dan kita tutup semua. Untuk ini ya, solasi-solasinya kita kembalikan seperti semula ya teman-teman ya. Untuk sisi sebelahnya kita kerik dulu, lalu selanjutnya kita solderkan, hanya seperti ini saja. Dan kita solderkan, setelah disolder tinggal kita potong, kita rapikan seperti semula ya teman-teman ya. Oke, sangat mudah sekali karena memang sangat sering terjadi teman-teman ya. Kendala seperti ini biasanya itu sebelum terjadi error parah seperti ini sampai nggak bisa hidup, itu biasanya awalnya itu kalau buat buka YouTube itu ya teman-teman ya, bisa hidup kalau sambil dicas ataupun kalau casnya dicabut dia langsung mati. Biasanya kendalanya seperti itu. Selain kalau sudah parah ya seperti ini ya, nggak bisa hidup sama sekali ya, walaupun sambil dicas juga nggak bisa. Kebetulan di sini juga kerusakannya ada juga di casannya ya, kadang masuk kadang enggak teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat hanya seperti ini saja untuk proses penjumperannya ya. Nah, ini sangat jelas sekali untuk kawat jumpernya, hanya seperti ini saja. Selanjutnya kita rapikan dan kita tes ya teman-teman, apakah sudah bisa hidup ya. Oke, kelihatan ya untuk jumperannya. Oke, kita tes langsung, kita hidupkan, kita rapikan dulu, selanjutnya kita tes ya teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat masih proses loading source, kita tunggu sebentar apakah sudah bisa hidup. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini HP sudah bisa hidup ya. Berarti kendalanya memang berada pada fuse baterainya teman-teman ya. Dan kasus seperti ini sangat sering terjadi pada HP Infinix, Vivo, Oppo dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu ya untuk kunci layarnya, kita lupa karena untuk catatannya kita taruh di HP yang untuk ngerekam ya teman-teman ya. Kita tes lagi untuk memastikan apakah casanya juga tidak bisa atau longgar. Dan ini nggak ada respon sama sekali ya. Kita buka dulu kuncinya. Oke, sudah ingat untuk kunci layarnya. Nah, ini teman-teman ya, ini juga longgar, nggak bisa dicas, harus nyala. Bisa kita lihat kadang masuk kadang enggak teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ganti untuk konektor casnya ya. Kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan karena memang mudah untuk mengganti konektor cas dari HP Infinix ini ya teman-teman ya. Karena memang sangat sering rusak ya untuk konektor cas pada HP Infinix Smart 5 atau yang lainnya teman-teman ya. Oke, kita percepat untuk proses pembukaan
penutup dari PCB casnya teman-teman ya. Kita pasang-pasang dulu baut yang bagian atas, lalu kita buka baut yang bagian PCB bawah ya teman-teman. Oke, kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan. Oke, semuanya sudah kita pasang ya. Untuk konektor casnya juga sudah kita ganti, tinggal kita presisikan untuk back covernya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasi HP Infinix Smart 5 ya, atau untuk Infinix lainnya. Untuk caranya juga sama seperti ini. Dan sekarang kita tes, kita cas apakah sudah mengecas. Setelah kita ganti konektor casnya ya, bisa kita lihat di sini sudah aman, sudah bisa kita cas ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara mengatasinya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya. Jadi jika mesinnya kita lepaskan, tidak kita tempelkan, dia tetap restart, itu kerusakannya berada pada baterainya teman-teman ya. Atau biasanya itu gejalanya itu bisa hidup kalau sambil dicas saat nonton YouTube, video lainnya juga sama seperti itu. Namun casannya jika kita cabut biasanya itu langsung mati ya. Oke, bisa kita lihat untuk nama perangkat ya, Infinix Smart 5 ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Kalian nanti bisa cek untuk link toko pembelian dari flexible on off ataupun fuse universal ataupun baterai ataupun konektor cas ya. PCB casnya nanti kita taruh di deskripsi juga ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.